Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Siti Sumarlin. Hai, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk kalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalian tahu tidak apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Eits, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis loh. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau hayalan. Jadi buku fiksi ini tidak benar-benar terjadi ya. Contohnya apa? Ada buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, komik, dan lain-lain. Itu contoh dari buku fiksi. Yang kedua, pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contoh, buku pelajaran. Tuh, buku pelajaran yang sering kalian baca itu merupakan buku non-fiksi ya. Jangan lupa diingat-ingat. Kemudian ada buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah, termasuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, itu tadi contoh dari buku non-fiksi. Baik, kalau pengertian sudah, sekarang kita membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, ada cover buku. Nah, cover buku ini yang seperti apa sih? Ini contohnya. Nah, untuk cover itu sama saja dengan sampul depan. Kemudian yang kedua ada rincian subbab buku. Nah, biasanya untuk rincian subbab buku ini kita bisa lihat di bagian daftar isi. Karena misalkan nih tadi bukunya berjudul atau sampul depannya atau covernya itu Laskar Pelangi. Nah, untuk rincian subbab buku ya kita lihat saja di daftar isi. Biasanya dia terdapat judul-judul yang merupakan subbabnya gitu. Ini contohnya ya. Nah, yang ketiga ada judul subbab. Yang seperti apa ya? Ini dia contohnya. Nah, yang selanjutnya ini ada perbedaan ya antara unsur buku di fiksi dan di non-fiksi. Kalau untuk unsur buku fiksi ada tokoh dan penokohan, sementara di non-fiksi ada isi buku. Nah, kalau untuk tokoh dan penokohan ya jelas ya namanya buku fiksi, buku cerita gitu ya, pasti dia memiliki tokoh dan penokohan. Sementara kalau untuk buku non-fiksi ya jelas juga bahwa di buku tersebut pasti ada isi bukunya yang menerangkan tentang isi buku tersebut ya membahas apa seperti itu ya. Yang selanjutnya ini juga berbeda ya antara unsur di fiksi dan di non-fiksi. Kalau di fiksi dia terdapat tema cerita, sementara untuk non-fiksi itu ada cara menyajikan isi buku. Kalau tema cerita ya disesuaikan saja dengan bukunya tersebut tentang apa gitu. Kemudian kalau untuk yang non-fiksi ya cara menyajikan bukunya itu dia apakah itu buku yang berbentuk prosedur, berarti dia cara menyajikannya ya berarti step-step gitu, terdapat prosedur-prosedur seperti itu ya. Nah, unsur yang selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Nah, kalau ini sama-sama memiliki ya, untuk fiksi juga terdapat bahasa yang digunakan, non fiksi pun juga sama. Nah, untuk bedanya kalau buku fiksi itu bahasa yang digunakan ya menggunakan bahasa-bahasa non formal. Kebanyakan dia non formal ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa santai dan non baku. Sementara kalau untuk non fiksi bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku.
Nah, unsur yang selanjutnya ini juga berbeda ya antara buku fiksi dan non-fiksi. Kalau untuk buku fiksi itu ada penyajian alur cerita, sementara di buku non-fiksi itu sistematika penulisan. Nah, itu tadi materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Coba sekarang kalau ada pertanyaan, buku novel itu termasuk buku apa sih? Kemudian, buku pelajaran itu termasuk buku apa? Kalian udah bisa menjawabnya dong? Pastinya. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Eits, jangan lupa subscribe ya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.